Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bedi Mulyanto selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakologi molekuler. Sebelumnya perkenalkan saya Listenisi dari Prodi Farmasi Reguler semester 3 dengan NIM 421211038. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk sedikit memaparkan materi tentang reseptor pertumbuhan dan reseptor sitokin. Baik, langsung saja. Yang pertama, reseptor growth factor atau reseptor faktor pertumbuhan yang merupakan suatu antigen target tumor, ekspresinya berlebihan pada keganasan. Aktivasi transduksi sinyal pada kondisi normal akan menginduksi respons mitogenik dan meningkatkan kelangsungan hidup sel. Hal ini diikuti dengan ekspresi perkembangan sel tumor yang berlebihan, yang juga menyebabkan tumor tidak sensitif terhadap zat kemoterapi. Hal penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya, reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial. Penghambatan aktivasi reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan, mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Nah, selanjutnya ada contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Ada beberapa reseptor. Reseptor yang pertama yaitu epithelial growth factor, epidermal GF. Untuk obatnya yaitu ada erlotinib, gefitinib, dan lapatinib. Untuk sifatnya yaitu antagonis, efeknya untuk menghambat pertumbuhan sel epitelial, yaitu pada anti kanker. Yang kedua ada reseptor vaskuler endotelial growth factor. Obatnya ada dua macam, yaitu yang pertama semaxanib, untuk sifatnya antagonis dan efeknya menghambat angiogenesis untuk anti kanker. Obat yang kedua yaitu bevacizumab, sifatnya untuk antibodi monoklonal terhadap VEGF. Untuk efeknya yaitu anti-angiogenesis. Nah, reseptor yang ketiga yaitu insulin, like growth factor. Obatnya mecasarmin, sifatnya agonis dan untuk efeknya membantu pertumbuhan. Reseptor yang keempat yaitu keratinocyte growth factor. Untuk obatnya palifermin, sifatnya yaitu agonis dan efeknya untuk mencegah mukositis oral pada kemoterapi. Baik, selanjutnya reseptor growth factor adalah reseptor RTK atau reseptor tirosin kinase yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Nah, transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang berikatan dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Dengan adanya ikatan antara suatu growth factor dengan reseptornya, maka akan terjadi serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ada. Nah, setelah transkripsi gen terjadi, sintesis protein tertentu yang dibutuhkan pun akan diatur untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan proliferasi sel. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu materi reseptor sitokin. Nah, sitokin adalah sekresi protein yang menjembatani dan mengatur sistem imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Sitokin diproduksi sebagai respons stimulus dari proses imunitas. Sitokin biasanya bekerja dalam waktu yang singkat, jarak antar sel yang dekat, dan dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat kecil. Sitokin bekerja dengan melekat pada membran reseptor yang spesifik, kemudian memberi sinyal pada sel melalui messenger kedua. Nah, pada proses ini sering terjadi enzim tirosin kinase merusak kejadian tersebut. Sitokinase, protein dengan PM rendah yang memperantari bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar
sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin. Nah, sebagai sitokin itu berfungsi juga sebagai alat komunikasi. Nah, berikut bisa dilihat ada struktur kimia dari sitokin. Nah, dilihat dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, antara satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitoksin diperantai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Nah, contohnya ada signaling interferon gamma. Interferon tidak membunuh virus atau sel kanker secara langsung. Akan tetapi interferon meningkatkan respon sistem imun tubuh dan mengurangi pertumbuhan sel kanker dengan cara mengendalikan kerja berbagai gen yang mengontrol sekresi protein sel untuk pertumbuhan sel kanker. Reseptor sitokinase terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas, seperti pada penyakit asma, rematik, psoriasis, dan lain sebagainya. Nah, berikut beberapa penyakit yang disebabkan oleh reseptor sitokinase. Ada penyakit psoriasis, rheumatoid arthritis, dan normal and arthritic joints. Nah, selanjutnya ada penggunaan sitokinase dan antagonis reseptornya secara klinis. Yang pertama, anti-IL-4, obatnya omalizumab untuk mencegah reaksi alergi. Yang kedua ada anti-IL-5, yaitu obatnya mepolizumab untuk mencegah migrasi eosinofil dan untuk mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Yang ketiga ada interferon alfa, yaitu untuk pengobatan hepatitis C virus dan infeksi virus lain. Yang keempat ada interleukin 2, yaitu untuk ajuvan pada terapi bladder kanker. Selanjutnya ada anti-TNF, infliximab, etanercept, adalimumab, yaitu untuk rheumatoid arthritis. Selanjutnya ada interleukin-1 reseptor antagonis, untuk obatnya anakinra atau kineret, yaitu untuk rheumatoid arthritis. Dan yang terakhir ada IL-10, yaitu untuk psoriasis. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.